new chairman, I appoint Miss Cheadle as vice chairman. And with that, I hereby resign my position. Well, sure didn't see that coming. How long must you make a mockery of everything? Get back here! When I became vice chairman, it wasn't because I wanted to become chairman. I just wanted to tone Netero. Whenever I said silly things to try to get under his skin, Mr. Netero was always so happily fond. I only wish that we'd had more time to talk. Miss Cheadle, if the association becomes a dull place under your leadership, next time I'll pull your leg for real. Halo teman-teman kos-kosan, gimana kabar kalian? Baik-baik saja kan? Sesuai janji Abdikos, di video kali ini Abdikos masih belum ingin melanjutkan pembahasan lanjutan anime Hunter x Hunter episode 154. Tapi Abdikos masih akan membuat video teori mengenai seberapa jahat Isaac Netero sebenarnya. Untuk yang baru mengikuti Hunter x Hunter, pasti mengira Hunter adalah pekerjaan yang lebih mendekati superhero layaknya bajak laut tim SAR di One Piece, penyihir di Jujutsu Kaisen, atau para professional hero di My Hero Academia. Kenyataannya tidak 100% seperti itu. Dari namanya saja yaitu Hunter yang artinya pemburu, sudah bisa dipastikan kalau para Hunter ini adalah orang-orang yang sedang memburu tujuan hidupnya. Jadi mereka bisa jadi apa saja, mulai dari psikopat hedon, pembunuh bayaran, pencuri harta karun, politikus licik, sampai seorang ketua yang eksploitatif. Semuanya bisa menyandang status sebagai seorang Hunter. Dan ya, kali ini Abdikos akan fokus membahas kejahatan Hunter terkuat di dunia, yaitu Isaac Netero. Jangan tertipu wajah polosnya, karena dia seorang Hunter. Dia pasti punya sisi jahat yang selalu tampak abu-abu di balik kejeniusan Togashi dalam menulis suatu karakter. Berikut kita bedah seberapa jahat Isaac Netero sebenarnya. Check out, check it bro. Kejahatan pertama sengaja memancing sisi psikopat Hisoka untuk mengukur kegilaan. Kita mulai dari kejahatan Netero saat arc ujian Hunter. Saat mewawancarai Hisoka, Netero mengajukan pertanyaan, siapa peserta yang paling menarik perhatianmu dan siapa yang paling tidak ingin kamu lawan. Terlihat seperti wawancara biasa, tapi sebenarnya Netero sedang memetakan profil psikologis Hisoka. Dia sengaja memancing nafsu membunuh Hisoka untuk melihat sejauh mana haus darahnya. Hisoka secara terang-terangan menjawab bahwa dia ingin bertarung dengan Netero sendiri, bukannya waspada atau mendiskualifikasi Hisoka karena mengancam juri. Netero justru tertawa kegirangan. Netero menyukai kegilaan Hisoka karena dia melihat Hisoka sebagai aset kekacauan yang sempurna untuk asosiasi di masa depan. Kejahatan kedua, memanipulasi bagan turnamen pertarungan demi hiburan pribadi. Netero menciptakan aturan turnamen pertarungan yang sangat aneh, yaitu peserta yang menang justru lulus dan yang kalah akan terus bertarung sampai tersisa satu orang yang gagal. Jadi intinya Netero ingin melihat semuanya bertarung dan menang, alias Netero tidak menghendaki kekalahan. Liciknya adalah Netero menempatkan Hisoka di posisi yang paling diuntungkan, yaitu bertarung duluan melawan Kurapika. Netero tahu Hisoka pasti menang mudah dari Kurapika dan lulus dengan cepat. Yap, kenapa Netero meluluskan Hisoka secepat itu? Jawabannya karena Netero ingin segera melepaskan Hisoka dari tanggung jawab ujian agar Hisoka bebas berkeliaran membuat kekacauan di babak-babak selanjutnya tanpa terikat aturan juri. Netero memberlakukan seluruh turnamen hidup mati tersebut sebagai papan catur hiburannya sendiri. Kejahatan ketiga, menggunakan Killua sebagai umpan untuk menjebak Illumi. Dalam wawancara satu persatu peserta yang lolos di ujian Hunter, Netero membaca ketegangan antara Killua dan Kitarakur alias Illumi Zoldyck yang menyamar. Dari sinilah Netero sengaja menyusun bagan sedemikian rupa agar Killua terpojok dan terpaksa berhadapan dengan Illumi di akhir. Netero tahu betul identitas asli Illumi karena koneksinya dengan Zeno Zoldyck. Dia membiarkan manipulasi psikologis Illumi menghancurkan mental Killua di depan matanya sendiri, sehingga Killua membunuh Bodoro dan didiskualifikasi. Netero sengaja mengorbankan Killua pada ujian tahun itu demi menjaga hubungan bisnis dan rahasia politiknya
dengan keluarga Zoldyck. Yap, Killua bukannya tidak lulus, tapi dia sengaja dibuat tidak lulus oleh Netero karena Killua memaksa ikut ujian Hunter, bahkan melawan orang tuanya sendiri. Kejahatan keempat, menilai sifat mudah dimanipulasi dari para peserta. Tahukah teman-teman kenapa di ujian Hunter ada sesi wawancara langsung dengan ketua asosiasi Hunter yaitu Isaac Netero? Jawabannya adalah karena wawancara tersebut sebenarnya adalah tes kepatuhan implisit. Netero menguji siapa saja peserta yang menjawab dengan jujur karena moral seperti Gon dan Kurapika, siapa yang menjawab praktis seperti Killua, dan siapa yang menjawab dengan niat membunuh seperti Hisoka dan Illumi. Dengan data ini, Netero tahu persis bagaimana cara memanfaatkan mereka di masa depan. Gon yang polos akan mudah digerakkan dengan misi moral, sedangkan psikopat seperti Hisoka bisa dilepas di wilayah musuh jika asosiasi membutuhkan anjing gila untuk melakukan pekerjaan kotor yang tidak bisa dilakukan Hunter resmi. Jadi anak polos atau anak jahat, semuanya bisa jadi bedak catur Netero. Kejahatan kelima, melegalkan ujian Hunter yang mematikan. Sebagai ketua asosiasi, Netero adalah penanggung jawab penuh atas ujian Hunter. Tingkat kematian dalam ujian tersebut sangat tinggi karena dipenuhi psikopat seperti Hisoka atau pembunuh profesional seperti Illumi dan Killua yang semuanya bebas membantai peserta lain. Jadi ya, bukannya membuat sistem yang aman, Netero justru menganggap kematian para peserta sebagai hiburan dan seleksi alam yang wajar. Dia tidak memiliki empati moral dan hanya peduli pada kemunculan individu-individu kuat yang bisa ia gunakan di masa depan. Kejahatan keenam, memanfaatkan Pariston untuk menghilangkan Hunter lain. Banyak fans mengira Netero menjadikan Pariston Hill sebagai wakil ketua hanya karena dia suka tantangan, karena kelicikan Pariston bisa jadi lawan menarik bagi kelicikan Netero. Namun sebetulnya kelicikan Netero jauh lebih gelap dari itu. Selama 3 tahun Pariston menjabat, tercatat 18 Hunter hilang secara misterius, alias rata-rata 6 Hunter per tahun, berbanding terbalik dengan era sebelumnya yaitu hanya 0,6 Hunter per tahun. Netero mengetahui hal ini tetapi sengaja membiarkannya. Netero membiarkan Pariston membersihkan elemen-elemen di asosiasi Hunter yang dianggapnya membosankan atau lemah. Semua ini demi menyaring sisa Hunter yang benar-benar berkualitas untuk misinya sendiri. Kejahatan ketujuh, menggunakan Pariston dan Beyond sebagai boneka pelanggar hukum V5. Netero sangat membenci larangan V5 ke benua gelap. Jiwa Netero sebenarnya adalah jiwa petualang, bahkan Beyond dipersiapkan Netero untuk berpetualang melampaui dirinya. Tetapi ya, dia terikat sumpah politik dengan V5 untuk melarang pelayaran demi mencegah bencana dari kontinen menginvasi dunia manusia. Disinilah kelicikan Netero, yaitu dia sengaja membiarkan Beyond minggat dari rumah di mana bersama dengan Pariston. Beyond menyusun kejahatan ekstrim bersama dengan negara superpower Kagin, mulai dari kejahatan melepaskan semut chimera ke dunia manusia yang nantinya digunakan Netero untuk mengukur kekuatannya sebagai Hunter terkuat, sampai kejahatan meledakkan bom opini publik untuk rencana Kagin menjajah dari kontinen. Jadi ya, Netero membiarkan mereka berdua, yaitu anak kandung Beyond dan wakilnya Pariston, sebagai boneka kriminal yang menanggung dosa untuk mendobrak dinding birokrasi V5, sehingga tujuan pribadi Netero untuk membuka kembali gerbang pelayaran ke benua gelap serta mendapat lawan terkuat sebelum kematian tercapai tanpa mengotori tangannya sendiri saat hidup. Kejahatan ke-8, menyusun rencana bom bunuh diri. Ketika melawan Meruem, Netero membawa kartu as berupa bom miniatur Rose yang ditanam di jantungnya. Fans melihat ini sebagai pengorbanan heroik demi kemanusiaan. Namun dari sudut pandang militer, ini adalah tindakan kejahatan perang yang sangat egois. Miniatur Rose adalah senjata pemusnah massal murah yang dilarang oleh hukum internasional karena racun radiasinya yang menyiksa dan mematikan tanpa pandang bulu. Netero sengaja bertarung di tempat terisolasi bukan demi keselamatan warga, melainkan agar dia bisa menikmati pertarungan 1 lawan 1 tanpa gangguan militer dunia. Yap, jika Meruem menolak dipindahkan ke tempat terisolasi, Netero akan tetap meledakkan bom tersebut di tengah peradaban demi egonya untuk menang. Jadi Meruem pada akhirnya mau bertarung ke tempat kosong adalah murni karena Meruem mendapat sisi kemanusiaannya, bukan karena menuruti ajakan Netero. Jadi jika saat itu Meruem tidak dapat sisi kemanusiaan alias masih semut buas, di mana keduanya langsung bertarung di istana,
Netero pasti akan tetap meledakkan bom tersebut di dekat penduduk Esgorteu yang berkumpul di depan istana ketika Netero sudah kalah. Kejahatan ke-9, menciptakan zodiak yang tidak akur. Menciptakan zodiak adalah sebuah kejahatan besar Netero, yaitu dia menciptakan prajurit super patuh yang sampai rela merubah penampilan mereka sendiri agar sesuai dengan keinginan Netero. Ditambah Netero menaruh 2 anomali di zodiak, yaitu Ging dan Pariston. Bahkan Pariston sendiri diangkat sebagai wakil ketua, padahal dia zodiak yang paling tidak patuh. Jadi ya, zodiak memang diciptakan Netero untuk menjadi grup kacau sejak awal. Terbukti setelah diciptakan, zodiak langsung memunculkan 5 fraksi berbeda. Kejahatan ke-10, memberikan para zodiak misi pemilu ketua hunter. Setelah mati, Netero memberikan misi konyol untuk mengadakan pemilihan ketua hunter lewat sistem pemilu. Pariston yang sangat licik paham maksud Netero, jadi dia sebagai wakil ketua langsung mengangkat dirinya sendiri secara sepihak untuk menjadi ketua hunter. Karena memang sejatinya di dunia nyata seperti itu, wakil ketua akan otomatis jadi ketua jika ketuanya mati atau mengundurkan diri. Tapi karena Netero tahu di zodiak ada 5 fraksi berbeda, dia membuat pengumuman untuk mengadakan pemilu, bukan pengumuman menunjuk Pariston sebagai ketua. Jadi ya, para zodiak langsung berdebat untuk tetap melaksanakan misi pemilu dari Netero. Hasilnya banyak korban berjatuhan dan Pariston tetap menang pemilu. Di sini Netero sebenarnya pengen menampar Pariston dan seluruh zodiak setelah kematiannya, yaitu Pariston tidak akan mampu mengalahkan kejahatan Netero dalam menciptakan zodiak, dan para zodiak tidak akan mampu melawan kelicikan Pariston. Bahkan seorang King Fritz yang punya fraksinya sendiri sampai terkejut dengan pengunduran diri Pariston sesaat setelah dia memenangkan pemilu. King tidak paham kalau pemilu hanya upaya Netero untuk menguji para zodiak yang sudah pasti akan memakan korban jiwa layaknya ujian menjadi hunter. Kejahatan ke-11, menjebak para zodiak ke neraka dari kontinen. Melalui video wasiat kedua saat dirinya masih berambut panjang, Netero memberikan tugas mutlak kepada para zodiak untuk pergi ke benua gelap. Ini adalah kelicikan terakhir Netero yang dia lakukan setelah kematiannya. Dia tahu tingkat kematian ke benua gelap adalah 99% dan tempat itu penuh dengan 5 ancaman besar yang mengerikan. Demi memuaskan hasratnya melihat petualangan besar terjadi, dia memanfaatkan kesetiaan buta para zodiak untuk memaksa mereka bertaruh nyawa di tempat yang paling berbahaya di dunia. Bahkan oleh Netero, para zodiak ditantang untuk bisa mendahului anaknya yang mana kita tahu sendiri. Anak kandung Netero yaitu Bion sudah pernah ke Dark Continent dan berhasil. Jadi ya, Netero menyuruh para zodiak melawan musuh yang sebenarnya mustahil untuk mereka kalahkan. Benar-benar biadab memang Netero ini. Sudah mati masih saja menyusahkan para zodiak lewat embel-embel jejak petualang sejati. Karena kejahatannya yang berhasil Abdikos gulik ini, Abdikos mempunyai julukan baru untuk Isaac Netero, yaitu Doratero the Exploiter. Mulai dari psikopat, pembunuh profesional, anak durhaka, sampai manipulator, semuanya bisa Doratero eksploitasi hanya untuk tujuan pribadi yang dia sembunyikan. Dan ya, Abdikos benar-benar kecintaan dengan jalan cerita manga yang tidak biasa seperti ini. Jangan lupa subscribe channel Takos dan jangan lupa share video ini. Salam Mi.